Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-223 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tasbih dan tasbih untuk mengingatkan imam. Tasbih berucap subhanallah, tasbih tepuk tangan, satu telapak tangan dipukulkan kepada telapak tangan yang lain. Fungsinya untuk mengingatkan imam. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol at-tasbihu tasbih berucap subhanallah lirijal itu yang mengucapkannya laki-laki. Imam ketika ngimami ada kesalahan butuh untuk diingatkan, jamaah laki-laki yang mengingatkan. Cara mengingatkannya dengan tasbih berucap subhanallah, artinya Allah maha suci, artinya menghambamu kepada Allah ada kesalahan butuh untuk diluruskan, andaikan kotor butuh untuk dibersihkan, artinya kesalahannya dibenahi. Wa tasbih, sementara tasbih tepuk tangan, satu telapak tangan dipukulkan pada telapak tangan yang lain, itu linisa untuk perempuan, artinya ketika perempuan mengingatkan imamnya, yang imami ada kesalahan, perempuan tidak berucap subhanallah, tetapi dengan tepuk tangan. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, Nabi SAW teladan percontohan di semua hal. Karena memang Nabi, karena memang Rasul, bahkan Nabi terbaik, bahkan Rasul terbaik, bahkan ulul azmi terbaik, bahkan sayyidnya manusia, pucuk pimpinannya manusia. Yang beliau katakan, ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Saya sayyidnya anak Adam nanti di hari kiamat.
pucuk pimpinannya an Adam di hari kiamat. Bahkan masing-masing orang nanti akan dikumpulkan secara zumara, bergerombol. Maka Nabi sebagai pemimpin untuk semuanya, liwa'ul hamdi, bendera ujian, itu nama bendera untuk memimpin rombongan, itu dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua nabi yang mendapatkan kepangkatan dengan Khalil di atas kekasih. Kata kekasih secara umum Habib, Khalil lebih tinggi lagi. Ini untuk dua orang, Nabi Ibrahim dan Nabi kita, tentunya Nabi kita lebih tinggi lagi. Bahkan Allah mengokohkan kedudukan diri Nabi kita sebagai uswatun hasanah. Ya Allah jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Demi Allah, sungguh ada buat kamu pada diri Rasul itu contoh yang terbaik. Dengan latar belakang demikian, ternyata ketika Nabi SAW termasuk diantaranya ngimami pun juga pernah ada kesalahan. Kenapa salah? Pertama manusia. Memang bisa salah. Kullu bani Adam khata'. Anak Adam berpotensi banyak salah. Yang kedua, beliau menjelaskan innama ana basarun mislukum. Ansa kama tansauna. Fa idza nasitu wazakiruni. Saya manusia semisal kamu. Saya salah sebagaimana kamu salah. Maka bila saya salah, ingatkan saya. Bila saya salah, ingatkan saya. Kemudian hikmah yang lain, karena yang menjadi imam itu bukan semata Nabi saja. Di tempat-tempat lain ada jamaah pun juga ada imamnya. Dan juga dari masa ke masa pun juga demikian. Dan siapapun berpotensi bisa salah. Maka apa yang ada pada diri Nabi sebagai solusi bila ada peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau pada masa Nabi, seorang Nabi ngimam ada kesalahan, jalan keluarnya begitu, kalau lain-lain mengalami hal yang sama juga begitu. Itu tadi pelajaran yang pertama. Berkaitan Nabi seorang imam yang mendapatkan kedudukan terbaik dan akan menjadi solusi semua masalah. Termasuk ketika imam ada kesalahan, sudah ada jalan keluarnya. Kemudian pelajaran nomor 2, salat ada makna bahasa, ada makna istilah. Makna bahasa salat adalah doa kebaikan, minta baik, nyuwun diparingi kebaikan. Itu makna salat secara bahasa begitu. Secara istilah, ucapan-ucapan tertentu, perbuatan tertentu, dengan syarat rukun wajib tertentu, yang diawali takbir, diakhiri dengan salam. Pemilik ketentuan itu adalah pada diri Nabi, sebagaimana pesannya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, karena salat itu merupakan perilaku tertentu, ngomong ditentukan, berbuat ditentukan, termasuk ketika ada kesalahan, cara meluruskan juga mengikuti ketentuan.
Sehingga tidak, yang penting mengingatkan, tidak, tapi ada ketentuannya. Yaitu sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Bila yang mengingatkan jamaah dari laki-laki, dia bertasbih, itu ucapan mulut isinya subhanallah. Bila yang mengingatkan perempuan itu dengan cara tepuk. Itu sesuai dengan definisi sholat. Segala sesuatu ada ketetapannya, termasuk ketika ada kesalahan, cara mengingatkan pun juga sudah ada ketetapannya. Kemudian pelajaran yang nomor 3, perempuan tidak ada halangan untuk ikut serta datang ke masjid walaupun tidak diwajibkan. Perempuan tidak ada halangan untuk datang ke masjid walaupun tidak diwajibkan. Kalau laki-laki datang ke masjid berjamaah memenuhi panggilan hayya 'alas shalah wajib. Adapun kalau perempuan tidak diwajibkan walaupun diizinkan. Dan perempuan yang tahu fadilah salat berjamaah, semangat, andaikan saya laki-laki, pasti saya kerjakan kewajiban itu, sehingga karena terpanggilnya fadilah, walau tidak diwajibkan tetap berangkat, maka itu sesuatu yang diperbolehkan karena tertarik fadilah. Tapi andaikan ada halangan, akhirnya tidak melaksanakan ke masjid, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Andaikan saya tidak ada halangan, maka saya datang, ada halangan sama. Sementara ada perintah yang lain paling bagus di rumah. Maka dengan cara mentaati, maka dia dimudahkan. Walaupun di rumah nanti pahalanya sama. Karena dia punya ilmu, punya niat, punya kemauan, lalu tunduk kepada peraturan. Tapi keberadaannya untuk datang ke masjid jangan sampai si perempuan sendiri menjadi korban. Karena setan berusaha untuk menjadikan perempuan itu dikorbankan. Dan setan memang itu jelek, ingin mengorbankan siapapun. Laki-laki juga akan dikorbankan, perempuan juga dikorbankan. Maka untuk mengelola, jangan sampai ada yang jadi korban setan, maka di sana ada peraturan-peraturannya. Yang fadilahnya adalah dengan peraturan dia tidak dikorbankan, dengan peraturan yang ada akan mendapatkan kemanfaatan, dengan peraturan yang ada membuat setan mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Gangguannya gagal. Sehingga ketika ditaati nanti akan semakin menambahkan kebaikan kepada semuanya karena ketaatannya. Karena intisarinya semua itu peristiwa itu terjadi adalah untuk ujian ketaatan. Bukan di rumah di masjidnya, tapi sebagai ujian ketaatan. Makanya intisarinya adalah mana peraturannya ditaati, itu intisarinya. Karena memang hidup untuk diuji. Apa saja itu peraturannya? Satu, tidak boleh ikhtilat bergaul bebas. Yang kedua, tidak boleh ada korban untuk dirinya maupun lingkungannya. Makanya harus nutup aurat, jaga suara. Termasuk nggak boleh memakai minyak wangi. Maka bajunya dan sebagainya itu tidak boleh menjadi pemicu adanya fitnah dan sebagainya. Karena memang orang hidup itu banyak ujiannya. Kemudian pelajaran berikutnya, apa hikmah tasbih untuk laki-laki, tasbih untuk perempuan?
Maka jawabnya adalah memang laki diuji dengan perempuan, perempuan diuji dengan laki-laki, suara termasuk bahan ujian. Laki diuji perempuan, perempuan diuji laki-laki, suara termasuk bahan ujian. Bila suara itu baik, bisa menyentuh syahwatnya. Nanti bisa merampas kekhusukannya. Bila suara itu jelek, akan muncul caci makiannya. Jadi antara suara baik atau suara nggak baik, perempuan bisa jadi korban. Suara baik akan dirayu, suara jelek akan dihina. Ya gitulah setan ingin memakan korban di semua kondisi. Ayu, dirayu, elek, dinyek, sifatnya itu seperti itu. Maka setan berusaha yang itu semuanya. Maka Islam datang untuk menjadi penanggulangan. Tidak memberikan peluang setan untuk memberikan pengerusakan. Makanya ada peraturan yang seperti itu. Sehingga tujuannya jelas, peraturannya ada, nanti hasilnya maksimal. Itu tadi beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Soal hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.